Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pagi nyelam dapat ikan. Dengar jamaah jawab salam, saya yakin ini banyak yang belum makan. Jawab salamnya masih pelan, masih belum semangat. Pak Ahmad beli tomat di Semelagi. Karena jamaah masih belum semangat, saya beri salam sekali lagi. Mau enggak? Afsus salama bainahum wa tahabbu. Bahwa salam itu bukan hanya formal, tradisi, kebiasaan, tapi salam itu adalah sunnah yang barang siapa mendengarnya wajib untuk menjawabnya. Saya doakan yang jawab salam kedua semuanya masuk surga. Amin. Yang ada hutangnya dibayar hutangnya. Amin. Nggak ketawa, nggak mau bayar hutang. Yang jawab salam, Allah berkahi rezekinya. Amin. Allah tambah hartanya, Allah tambah anaknya, asal jangan tambah bininya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi faqa aydihim. وَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّهُ يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد المضغة فإذا صلحت صلح الجسد كله فإذا فسدت فسد الجسد كله على فهي قلب. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ashabul Wilayah DKM Masjid Al-Muhajirin, alhamdulillah Bapak Haji Dahlan, semoga Allah berkahi beliau. Semoga Allah menjadikan umur, rezeki dan anak keluarga beliau senantiasa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya juga hormati, saya muliakan alhamdulillah Ustadz Imam Purwanto. Saya tahu persis dengan beliau, nampak dari badan yang besar. Kedua, suaranya pun menggelegar. Kita doakan berkah dan senantiasa karunia Allah kepada beliau. Bapak-bapak, para tuan-tuan haji, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para imam, para alim ulama yang tidak bisa disebutkan satu persatu pangkat, derajat, jabatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa untuk ibu-ibu. Apa kabar ibu-ibu? Wah, enggak kedengaran bu. Lebih nyaring suara anak-anak. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi ibu-ibu semuanya di SPB ya, Desa Sungai Deden ya, betul ya. Siang hari makan sarden. Mantap nih. Siang hari makan sarden. Tidak lupa beli kuaci jauh-jauh dari Sambas ke Sungai Deden, niat hati untuk minum kopi. Karena memang kopinya enak di sini. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah. Tadi
pembawa acara sudah menyampaikan bahwa saya memang asli domisili dan tinggal di Kartiase, tepatnya di Komplek Ila Bayangkara. Kemudian keseharian saya selain sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sambas, saya juga sebagai dosen di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Safieddin Sambas. Saya alhamdulillah ke sini setelah kemarin datang ke SPA ya, SPA untuk silaturahim, karena saya merasa penting sebagai Ketua Majelis Ulama untuk hadir dan memberikan pembinaan kepada masyarakat semuanya di sini. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama membaca salawat Mahalul Qiyam, dan salawat itu merupakan sebuah keberkahan, sebuah kemuliaan, dan suatu hal yang mudah-mudahan dengan salawat itu kita diakui oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena ternyata Nabi pernah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang sahabat yang begitu dekat dengannya, seorang yang begitu ia cintai, seorang yang begitu ia muliakan. Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya aku rindu fi ikhwana. Kata Rasulullah, aku itu rindu dengan sahabat, dengan para ikhwana, dengan saudara-saudaraku, dengan saudara-saudaraku. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Bukankah kami adalah orang yang senantiasa mendampingimu? Mengapa? Siapa lagi engkau rindukan? Lalu kata Nabi Muhammad Rasulullah, la anta ikhwani, anta ashabi. Engkau bukan saudaraku, tapi engkau adalah sahabatku. Engkau bukanlah sahabat, engkau bukanlah saudaraku, tapi engkau adalah sahabatku. Kaifa ikhwana? Siapa itu saudaramu? Lalu Rasulullah mengatakan, saudaraku adalah mereka yang tidak pernah hidup denganku, yang tidak pernah melihatku, yang tidak pernah mencium tanganku, yang tidak pernah menatap wajahku, yang tidak pernah mengetahui bagaimana bentuk tinggi badanku, yang tidak pernah mendengar suaraku, tapi mereka begitu merindukanku. Mereka senantiasa membaca selawat kepadaku, dan mereka adalah orang-orang yang meyakiniku, dan mereka senantiasa mencintaiku. Makanya mudah-mudahan dengan selawat tadi yang kita baca di awal merupakan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan selawat itu kita senantiasa dekat kepada Rasulullah SAW. Para jamaah, rasanya kurang afdol tadi selawat dipimpin oleh pembawa acara. Saya mau mengajarkan satu, ada namanya selawat Jibril. Selawat Jibril itu merupakan selawat yang diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika dia hendak meminang dan menikahi Siti Hawa alaihissalam, istrinya di surga. Pada saat itu Nabi Adam alaihissalam berkata, ya Rasulullah, ya Allah, apa yang aku persembahkan dan aku berikan untuk istriku agar ia menjadi halal? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Jibril, ajarkan kepada Nabi Adam suatu selawat yang dengan selawat itu menjadi halal seorang Siti Hawa dan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan selawat itu begitu indah, begitu mudah yang senantiasa kita baca. Dan saya berharap mudah-mudahan dengan selawat ini kita akan semakin tersentuh, semakin tergugah hati kita. Karena demi Allah selawat ini adalah bentuk cinta, tidak hanya sampai di lisan, tidak hanya diucapkan di lidah, tapi mudah-mudahan menggugah hati kita, yang dengan itu menjadi tentram hati kita, yang dengan itu mudah-mudahan menjadi hati kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya banggakan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya terus terang tadi pertama kali masuk ke sini, silaturahmi ke masjid ini, melihat bagaimana makmurnya masjid ini, bagaimana ramainya masjid ini, bagaimana mudah-mudahan berkahnya, terangnya dan mulianya masjid ini akan senantiasa bisa terjaga, terutama dengan hadirnya anak-anak kita, anak-anak yang tadi ramai. Bapak Ibu, yang namanya anak-anak di mana-mana ya seperti ini. Jadi kalaulah seandainya suatu masjid itu ramai anak-anaknya, tiba-tiba ada yang lari-lari, ada yang manjat tiang masjid, ada yang terus sambil gurau-gurau. Ya itulah dunia anak-anak. Kita jangan marah, apalagi jangan merasa risih dengan anak-anak seperti itu. Tapi kita berbahagia, bersyukur karena mainnya di masjid. Kalau anak-anak manjat ke tiang mihrab, kemudian manjat lari-lari, itu biasa, asal jangan Pak Haji Dahlan yang lari-lari. Karena kalau Pak Haji Dahlan lari-lari ya itu bahaya. Kan begitu, betul kan? Makanya jadi biarkan anak-anak itu main di masjid. Jangan kita sebagai orang tua, sebagai pengurus masjid, sebagai jamaah masjid risih dan terganggu. Tapi beruntung kita kalau seandainya anak-anak kita itu masih main di masjid. Saya Bapak Ibu alhamdulillah menjadi ketua majelis ulama itu sudah sekitar 2 tahun lebih. Pernah suatu ketika saya ceramah halal bihalal di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Jadi 2 pengadilan itu dikumpulkan seluruh hakim, kemudian para pegawai, kemudian seluruh honorer yang kerja di pengadilan agama untuk mengadakan ceramah rohani halal bihalal. Dan pada saat kegiatan itu saya dibisiki oleh salah seorang hakim pindahan dari Jambi, sudah saya sebutkan namanya. Dia terus bercerita sama saya, Pak Ustadz, saya terus terang merasa prihatin dengan Kabupaten Sambas. Saya bilang, kenapa? Prihatin Pak, Bapak harus tahu dan ini menjadi tugas Bapak. Apa saya bilang? Bahwa saya itu 1 tahun lebih tugas di Jambi, 1 tahun lebih kurang sekitar 1 tahun 4 bulan. Berarti berapa tuh? 16 bulan. Saya Pak 16 bulan di sana, alhamdulillah masyarakatnya sama, rumahnya itu sama, pakai seng. Kedua sama, tanahnya banyak tanah gambut, banyak sawitnya. Kedua kultur masyarakatnya sama, tapi ada satu yang aneh. Apa yang aneh saya bilang? Saya 1 tahun lebih 16 bulan di sana, mohon maaf,
kasus cabul. Tahu cabul? Tahu cabul ya? Cabul itu tindakan asusila. Kasus cabul itu 1 tahun 4 bulan, 16 bulan. Itu terjadi hanya sekitar 25 kasus selama lebih kurang 16 bulan. Tiba-tiba Pak katanya, saya dipindahkan ke Kabupaten Sambas, baru periode sekitar 1 bulan lebih saya di Kabupaten Sambas katanya. 1 bulan lebih saya di Kabupaten Sambas. Ternyata kasus cabul itu hampir mencapai 20 kasus. 20 kasus. Dan bahkan informasi darinya, di Jambi 1 tahun lebih saya bertugas, itu hanya sekitar 20 kasus 1 tahun. Di sini 1 tahun itu hampir mencapai angka 200 kasus. Pak katanya, maaf, ini sama, kulturnya sama, tanahnya sama, masyarakatnya sama, ada orang Melayu, ada orang Jawa, tapi ada yang aneh dan harus kita perbaiki. Apa katanya? Tingginya angka cabul di Kabupaten Sambas. Saya tanya, Pak, apa yang menjadikan angka cabul di Kabupaten Sambas tinggi? Saya bilang, saya tidak tahu. Makanya Bapak selaku Ketua MUI harus cari tahu Pak, dan harus berupaya untuk mengurangi dan mampu untuk memberikan perhatian agar itu terus berkurang. Makanya saya datang ke sini juga ketika melihat anak-anak, ini menjadi perhatian kita semua supaya jangan sampai itu bertambah. Tiba-tiba Bapak Ibu, atas kudratullah, beberapa hari berikutnya saya diundang di LP. Tahu LP? LP itu lembaga pemasyarakatan. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang punya cita-cita mau ke LP. Kalaupun cita-cita mau ke LP, ya mau menjenguk atau mau sekedar untuk menasihati, menguatkan, memberi motivasi mereka di sana. Saya disuruh untuk ceramah di sana juga, memberikan penguatan kepada sekitar 400 lebih para narapidana dengan berbagai kasus. Pada saat saya ceramah, selesai saya ceramah, saya bercerita ceramah tentang taubat. Ada bapak-bapak, mohon maaf, usianya sekitar 70-an tahun. Pak Haji Dahlan berapa Pak Haji? 58. Oh, baru 58. Jadi usianya sudah 70-an tahun. Saya tanya, Pak, sudah lama masuk di sini? Sudah 1 tahun lebih. Gimana Pak? Sudah mau berubah? Insya Allah. Lalu saya tanya, mohon maaf Pak, apa kasusnya? Pak, Bu, bapak-bapak, kalau orang Sambas bilangnya aki-aki, kalau orang Jawa bilangnya kakung-kakung, mbah-mbah, usianya 70 tahun lebih. Saya tanya apa kasusnya? Ternyata kasusnya, apa kasusnya Nyaki? Kasusnya adalah mencabuli, mengehem-ehem. Tahu ya? Anak berusia 6 tahun. 6 tahun. Lalu saya tanya, siapa yang digitukan, Ki? Siapa yang digitukan? Tetangga sendiri. Tetangga sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, melihat mendengar itu, saya langsung rasanya hati saya renyuh. Mohon maaf, kita tidak boleh hanya nyalahkan Pak Bupati. Betul? Mohon maaf, mohon izin, kita tidak boleh hanya nyalahkan Kementerian Agama. Kita tidak boleh hanya menyalahkan KUA. Kita tidak boleh hanya menyalahkan Pak Imam yang ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk menjadi penyuluh. Tapi kita sebagai orang tua, demi Allah harus peduli dengan anak-anak kita. Saya, Bapak Ibu, melihat kenapa itu bisa terjadi, kenapa anak-anak kita bisa hancur, bisa betapa mudahnya untuk bergaul bebas,
dan melakukan hal-hal di luar nalar dan logika. Salah satunya barangkali adalah mungkin kurangnya kepedulian kita sebagai orang tua. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Bahwa Al-Qur'an sudah menjelaskan mestinya kita sebagai orang tua itu peduli dan harusnya takut meninggalkan zuriat-zuriat yang lemah. Dan hari ini saya mohon maaf sampaikan kepada bapak-bapak semua, dan niat silaturahmi saya ke Sungai Deden hari ini juga adalah untuk membuka mata hati kita semua bahwa di kampung kita, di kabupaten kita, di provinsi kita, di daerah kita itu adalah daerah yang darurat dan perlu perhatian kepedulian kita untuk segera turun tangan untuk peduli dengan anak kita. Kenapa Bapak ngomong gitu Pak? Karena mohon maaf Bapak Ibu, saya bicara hari ini diawali dengan sesuatu yang agak serius. Dulu saya dengar anak-anak bunuh diri itu mohon maaf hanya di TV. Dulu saya lihat anak-anak bunuh kawannya itu di Amerika, di luar negeri. Dulu anak-anak mohon maaf memperkosa, menggauli, mencabuli kawannya sendiri di luar sana. Tapi hari ini saya prihatin, sakit, dan perlu menggugah kita semua. Mohon maaf saya sampaikan, sekitar lebih kurang 7 bulan yang lalu saya diminta ceramah di salah satu kecamatan di wilayah kecamatan seberang sana. Dan saya sebutkanlah seberang sana. Pada saat saya ceramah naik motor dengan orang yang mendampingi saya lihat rame rumah orang, kemudian di depan rumah itu ada bendera putih. Biasanya itu apa? Tanda orang meninggal. Lalu saya tanya, Pak, siapa yang meninggal? Dia sampaikan, Pak, itu yang meninggal anak SD usia sekitar 11 tahun, kelas 5 atau 6 SD, perempuan. Saya tanya, Pak, kenapa meninggal Pak? Itulah Pak, anak sekarang meninggal gara-gara dia itu di stop HP-nya oleh mamanya karena hari Minggu, hari Sabtu, hari libur, diambil oleh mamanya handphone. Dan kata mamanya, tidak usah main handphone nak, bantu mama. Akhirnya dia merajuk, kemudian kunci kamar. Jam 8 dia kunci kamar, jam 11 mamanya ketok-ketok pintu untuk ngajaknya makan siang. Ternyata kamarnya berkunci, diketok-ketok tidak ada suara, diketok-ketok tidak ada suara. Akhirnya digedor. Jam 11 lewat lebih kurang 25 menit sebelum sholat zuhur, tiba-tiba mamanya lihat ada racun tikus di sebelah tubuhnya dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Apa yang terjadi? Anak-anak usia 11 tahun kecanduan, ketagihan, udah tidak bisa melepaskan dengan handphone. Bapak Ibu, itu kasus sekitar 6-7 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu, mohon maaf ini agak serius nih, karena saya lihat di sini banyak anak-anak dan kita insya Allah pasti di sini mungkin punya anak-anak juga. Dan orang tua yang punya anak-anak, saya ingatkan di surah An-Nisa tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kita harus menjaga anak-anak kita. 2 bulan yang lalu kalau tidak salah saya kaget Bapak Ibu. Saya kaget. Kagetnya kenapa Pak? Kagetnya karena saya ditelepon oleh salah satu penyidik, salah satu anggota kepolisian di Polres Sambas, minta pendapat. Tentang apa Pak? Saya bilang, Pak Ustadz, Bapak sebagai ketua majelis ulama, kami minta pendapatnya. Tentang apa? Tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak berusia 14 tahun kepada anak yang berusia sekitar 12 tahun. Kasusnya apa Pak? Pembunuhan 14 tahun
oleh anak berusia sekitar 12 tahun. Kejadiannya di mana, Pak? Bapak enggak tahu ya? Ada seorang anak di Kecamatan Nun seberang sana, hilang sudah sekitar 2 minggu, ditemukan dalam kondisi membusuk, tidak bernyawa. Setelah dilakukan olah TKP, penyelidikan mendalam, ternyata dibunuh oleh kawannya sendiri berusia sekitar 14 tahun dengan alasan karena berhutang game online sebesar 180.000. Bapak Ibu, ini realita kita. Jadi gara-gara game online tega membunuh anaknya sendiri, bukan anaknya sendiri ya, membunuh kawannya sendiri, dan akhirnya sekali lagi berujung kepada kasus hukum dan dipenjara. Saya bilang, seperti itu kasusnya. Iya Pak, katanya. Saya juga datang ke yang namanya Yayasan Geratak. Yayasan Geratak itu di wilayah Sejangkung, bekas puskesmas lama. Di sana ada sekitar 38 orang lebih anak-anak yang direhabilitasi dengan kasus bermacam-macam. Salah satu kasusnya adalah anak itu ketagihan dengan apa? Handphone. Akhirnya, kebetulan saya alhamdulillah Bapak Ibu ngajar di perguruan tinggi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, diskusi dengan banyak pihak, dengan ahli pendidikan, dengan ahli psikolog, dengan berbagai pihak. Salah satu yang menjadikan anak kita begitu perlu sekarang mendapat perhatian oleh kita karena sudah ketagihan dengan apa? Handphone. Dengan handphone. Saya kaget Bapak Ibu. Ceramah di mana-mana saya tanya, "Nak, tahu enggak apa FF?" Bapak-bapak enggak tahu FF ya? Enggak tahu ya? Nah, enggak tahu. Tanya mereka, FF itu mereka fasih. Ternyata FF itu adalah game online singkatan dari Free Fire. Pun baru tahu kan? Dan Free Fire itu telah menelan korban dengan cara menjadikan anak itu begitu terstimulan, bersemangat, dan emosinya memuncak, akhirnya ketagihan, dan bisa main game itu tidak putus-putus selama 2 hari 2 malam. Itu game FF namanya. Makanya kalau anak-anak kita sering minta jajan, tapi jajannya itu ternyata diberikan ke pulsa atau diberikan ke koin-koin online, kemungkinan itu mainnya FF. Bapak-bapak. Ada namanya ML. ML itu namanya Mobile Legend. Mobile Legend. Mobile Legend itu menyuruh orang untuk mengatur strategi peperangan apa segala macam, yang akhirnya sekali lagi dari stimulan-stimulan peperangan itu anak-anak belum dewasa tapi otaknya dipaksa untuk dewasa. Anak-anak yang baru bayi, anak-anak yang baru remaja, anak-anak yang belum saatnya kuat dan dewasa dipaksa untuk dewasa. Itulah akibat game online. Akhirnya, mohon maaf, saya agak serius di awal ini di sini. Saya agak serius karena ini penting untuk saya memberikan perhatian kepada kita semua. Jadi, melihat fenomena kenyataan dan kasus hari ini, saya minta benar kepada bapak-bapak yang masih punya anak di bawah 12 tahun atau anak-anak yang masih di bawah 14 tahun. Saya ingatkan, kalaulah mau diberi handphone, mohon didampingi. Mohon jangan dilepas sendiri. Karena apa? Handphone ini ada tingkatannya. Sekarang tingkatan yang paling tinggi namanya iOS atau Android. Android itu punya kecanggihan teknologi yang begitu tinggi, koneksi internet yang begitu baik, yang ternyata diciptakan oleh orang-orang di Finlandia, dikembangkan oleh orang-orang di Korea, dan bahkan dikembangkan juga di Amerika. Untuk khusus Android dan Apple itu baru akan diberikan kalau anak itu sudah berusia di atas 12 tahun.
di atas 12. Kenapa? Karena di sini semuanya lengkap. Apapun mau dicari itu ada. Salahnya, kelirunya, khilafnya anak kita diberi fasilitas yang sesungguhnya dia itu belum siap. Mohon maaf, anak kalau diberi pisau, disuruh motong apel, yang terjadi bukan apel yang terpotong, tapi bisa jadi tangannya yang luka. Begitu juga dengan handphone. Anak kalau disuruh diberi handphone, disuruh belajarnya 10 menit, main gamenya 1 jam. Anak disuruh lihat video pembelajaran, nonton video pembelajarannya 20 menit, nonton video yang lainnya bisa sampai 2-3 jam. Dan itu sekali lagi menjadi kepedulian untuk kita, supaya kita prihatin, supaya kita mau, supaya kita peduli. Jangan sampai anak kita itu dibiarkan semaunya untuk menggunakan handphone. Saya mengalaminya Bapak Ibu, agak trauma saya. Tanya kepada anak-anak. Itu sempat viral, namanya salam cepmek. Tahu salam cepmek? Tahu enggak salam cepmek? Saya tuh sempat agak trauma tanya dengan anak-anak. Waktu saya habis sholat berjamaah, tiba-tiba saya tanya ke anak-anak karena saya mau tanya alamat. Lalu saya tanya, "Nak, di mana rumah Pak Dahlan misalnya?" Anak itu usianya baru sekitar 6 tahun. Apa jawabnya? "Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya." Saya bilang dalam hati saya, kalau anak saya sudah saya tampar. Tapi itu realita anak kita. Saya ingatnya kejadiannya sekitar mungkin ada 6 atau 7 bulan yang lalu. Jadi begitu saya keluar masjid, kemudian tanya, "Di mana rumah Pak Dahlan?" "Kamu nanya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya." Astagfirullahaladzim. Tidak ada lagi hormatnya dengan orang tua. Hanya untuk segera viral, bikin konten, dan untuk dapat terkenal, mereka mau melakukan apapun. Dan itulah generasi kita. Apalagi mohon maaf, saya melihat benar. Sekarang ini bukannya saya tidak setuju. Saya kemarin kan ketika diminta oleh Pak Kapolres diskusi di Polres Sambas, Pak Ustadz minta pendapatnya kira-kira bagaimana menyikapi maraknya pesta-pesta band-band di Kabupaten Sambas di bulan puasa. Saya sampaikan mohon maaf Pak Kapolres, Pak Kapolsek, kalau bisa selama bulan puasa band-band itu jangan diberi izin selama bulan puasa. Dan pasca Syawal pun, di bulan Syawal pun, kalau bisa jangan cepat untuk diberi izin, tapi beri jeda dulu 2-3 hari atau 4 hari baru boleh adanya band. Karena apa? Hari ini saya melihat Bapak Ibu, dan itu realita, adanya band itu hiburannya betul ada, tapi mudaratnya, kemudian aksi-aksi merusaknya itu lebih besar. Bagaimana enggak? Band itu nanti mulainya mungkin jam 9 malam, selesainya mungkin jam 11 malam, betul kan? Hah? Sampai subuh ke sini? Jam 4 subuh? Memanglah orang di Sungai Deden ini nonton bandnya jago, berarti luar binasa di sini nih, bukan luar biasa. Band itu anggap mulai jam 9 malam, berarti sini selesai jam 4 subuh ya. Sampai jam 4 subuh. Mestinya yang namanya musik itu yang didengarkan suara. Betul gak? Yang dilihat itu, yang didengar itu suara. Tapi yang terjadi tontonan-tontonan, perilaku-perilaku artis-artis yang na'udzubillah min zalik, mau dilihat dosa, ndak dilihat apa? Itu realita. Mohon maaf, kalau Pak Dahlan yang melihat mungkin rezeki. Karena apa? Kalau dia benafsu, mustahil tidak benafsu Pak Dahlan. Ada orang rumah, betul kan?
Tapi kalau yang melihat anak-anak baru sekitar 11-12 tahun, benjolan di depan, na'udzubillah, siapa yang mau dia lampiskan? Akhirnya dia datangi kawannya, dia coba lakukan hal-hal yang menyimpang, dan itulah sekali lagi salah satu penyebabnya. Selain handphone. Belum lagi saya bilang, ketika terjadi band, kemudian pesta-pesta malam, apalagi Pak? Yang mestinya mendengarkan musik, yang mestinya bersuka cita, tapi justru banyak orang-orang yang asik menghitung nasibnya, meramal, jangan-jangan di sini aku menang. Ini kala jengking ke atau semut nih, kan gitu. Apa di sini namanya tuh? Kolok-kolok ke? Banyak ke sini? Enggak ada sini ya? Hah? Di sini tidak ada, ini kan masjid. Tapi di luar tuh, betul ke betul Bu? Betul ke betul? Makanya saya berharap benar, ini mulai dari kita jamaah masjid. Mungkin mohon maaf, kita orang tua, kita yang usianya mungkin 40-an ke atas, melihat dan menghadapi adanya hiburan malam, datang ke situ, insya Allah niatnya mau mendengar musik, insya Allah niatnya mau silaturahmi, insya Allah niatnya mau menghibur diri. Tapi anak-anak, remaja, dan orang-orang yang datang dari luar justru banyak perilaku menyimpang. Makanya saya bilang, kalau ada duit, kalau ada rezeki, boleh berpesta, boleh mengundang, boleh untuk memanggil band tunggal, tapi sedapat mungkin dibatasi. Siapa yang bisa membatasinya? Kita. Jangan sampai gara-gara mau suka-suka, mau bahagia-bahagia, mau happy-happy, mau senang-senang, yang terjadi justru penyimpangan dan hal-hal yang merusak generasi ke depan. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara, para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dimuliakan Allah di sini, saya berharapnya di awal saya mengingatkan, mengajak, dan menyeru kepada kita semuanya, bagaimana kepedulian kita, keprihatinan kita kepada anak-anak itu harus terus kita kuatkan dan kita jaga. Subhanallah semuanya. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dah cukup. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita orang tua, orang dewasa itu hidupnya tidak lama. Akan ada fasenya nanti diganti oleh yang muda. Karena akan ada pergantian, ada fase yang muda, makanya mestinya generasi muda itu kita persiapkan. Kita persiapkan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi generasi bangsa, untuk menjadi orang-orang yang kuat. Bagaimana caranya? Tidak lain dan tidak bukan dengan pendidikan agama. Makanya di masjid kita dekatkan dengan ratipan seperti tadi. Kemudian saya berbahagia benar, anak-anak kita sudah pandai main hadrah. Kemudian saya berbahagia benar kumpulnya di masjid, dan itu kebanggaan. Karena apa? Ketika 10-20 tahun ke depan, mereka lah yang akan menjadi dan menentukan bagaimana daerah kita. Kalau seandainya kondisi ini kita biarkan, nauzubillah min zalik, kalau tidak ada kepedulian dari kita, kalau kita membiarkan kondisi seperti ini, kalau tidak kita beri sentuhan agama, kalau tidak mau kita mereka disekolahkan ke TPA, ke madrasah, ke aliyah, ke sekolah agama, bisa hancur generasi bangsa kita. Karena apa? Sekali lagi, kita ini sudah tua. Dan ketika kita sudah tua, kita akan menghadapi yang namanya
kematian. Makanya tadi untuk anak-anak, saya berharap benar kita generasi orang-orang tua dan khusus kepada anak-anak harus tetap semangat, harus tetap kuat, dan harus sabar untuk menuntut ilmu. Dan kita sebagai orang tua harus memberikan fasilitas, memberikan dukungan, memberikan motivasi, dan yang paling penting memberikan doa. Selain itu kita juga sebagai orang tua demi Allah harus memberikan contoh bagaimana perilaku yang baik untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Ingat, contoh yang terbaik itu bukan dengan mengajari, tapi contoh yang terbaik itu adalah dengan perilaku. Mohon maaf, kita ini umur boleh bertambah, tapi mental, semangat, dan kekuatan juga harus lebih matang. Karena sepanjang-panjang, sekuat-kuat, sehebat-hebat orang itu akan mengalami yang namanya mati. Karena kalau seandainya hidup selama-lamanya, ketika kita mati, siapa yang melanjutkannya? Kecuali anak-anak kita, generasi penerus. Dan kalau seandainya kita mati, tidak ada yang kita bawa kecuali amal soleh kita. Makanya saya di mana-mana, mohon maaf, saya sampaikan kalau di Majelis Ulama Indonesia, saya biasanya kena panggil Pak Ketua. Kalau di kampus, alhamdulillah kebetulan saya sudah asosiat profesor. Apa? Asosiat profesor. Hampir sedikit lagi mau jadi profesor. Kemudian kalau di pimpinan pondok, kebetulan saya alhamdulillah di sini bersama santri saya, ini ada Bang Saprudin. Beliau alhamdulillah sudah syahadah 30 juz, hafalan 30 juz. Kemudian ada Bang Diki, beliau sudah 17 juz, yang alhamdulillah mendampingi saya di pondok. Kalau di pondok saya biasa dipanggil Abuya atau Buya, ya silakanlah saya bilang. Kalau di komplek, karena kebetulan saya pengurus masjid, Pak Imam juga biasa dipanggil Ustadz, biasa dipanggil Kiai, biasa dipanggil apa-apa. Kalau di rumah, kebetulan saya nomor 2. Aslinya Bapak Ibu mohon maaf, saya aslinya dari Sekura. Ada ke orang Sekura situ? Ada lahi. Nah, tahu ke bahasa itu? Tahu lahi. Nah, kan orang Sambas. Saya aslinya orang Sekura. Kebetulan saya anak nomor 2, dipanggilnya Bangah atau Pak Ngah. Tapi saya ingatkan benar, waktu saya 2015 menyelesaikan gelar doktor saya kena ingatkan sama Pak Profesor Dr. Abu Salam Arif. Beliau sudah wafat kena COVID. Beliau ngomong sama saya, Mas, karena saya S3-nya di UIN Jogja, ngambil ekonomi syariah dan hukum Islam. Mas, nanti Anda kalau pulang ke Kalimantan Barat, Anda itu akan dimuliakan. Karena demi Allah, kemuliaan itu manusia memandangnya itu dengan harta dan juga dengan ilmu dan kedudukan. Dan Anda mendapatkan salah satunya. Meskipun mungkin Anda belum kaya, meskipun Anda belum punya jabatan, tapi Anda sudah punya ilmu katanya. Tapi pesan saya satu katanya. Yang ini juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Pesan saya satu, bahwa setinggi apapun jabatan Anda, sebanyak apapun harta Anda, dan termasuk setinggi apapun ilmu Anda, bahwa gelar itu, doktor itu tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nangkir. Betul kan? Pak Haji itu tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nangkir. Pak Kiai itu belum bisa menjawab pertanyaan mungkar nangkir. Kemuliaan di mata dunia itu tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nangkir. Makanya jangan sombong. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ilmu yang Anda miliki, bagaimana harta yang Anda miliki, bagaimana jabatan kemuliaan yang Anda miliki, justru akan mendekatkan Anda kepada takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Bahwa orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu, kata Pak Prof. Abu Salam Arif, orang yang paling bertakwa itulah orang yang bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Apa pertanyaan mungkar nakir? Pertanyaan mungkar nakir itu kan 5. Ma Rabbuka. Ma Rabbuka.
Kalau saya ini belepuk semuanya. Ma rabbuka? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabiyuka? Bapak Ibu, ternyata itu tidak bisa dihafal. Hari ini kita hafal, hari ini kita tahu Nabi kita Nabi Muhammad, kita tahu kitab suci kita Al-Quran, kita tahu sahabat kita kaum muslimin, kita tahu kiblat kita di Mekah, tapi tidak bisa dihafal. Karena sekali lagi, hafalan untuk menghadapi kematian adalah amal soleh. Makanya saya ingatkan benar, amal soleh yang kita lakukan, ilmu yang kita punya, harta yang kita miliki, kedudukan, kemuliaan, apapun yang orang sebut kita hebat, apapun yang orang sebut kita mulia, demi Allah itu sebutan dunia, tidak pernah membawa kita hebat di hadapan Allah kalau tidak kita bertakwa. Kalau hati kita merasa bangga. Makanya saya ingat ada syair tuh, orang kaya, orang miskin, rakyat biasa, raja-raja, Pak Haji Dahlan. Semangat benar, jangan nengoknya Pak Haji Dahlan mati. Pak Imam Purwanto, wah, belum mati, masih hidup. Makanya kita semuanya akan mati. Karena kita akan mati, hidup di dunia masih ada, masih diberikan waktu, masih diberikan mata, masih diberikan akal, masih diberikan ilmu, sedapat mungkin harus banyak melakukan amal soleh. Makanya tadi pesan Pak Haji Dahlan, mohon maaf, saya tidak mau lama-lama, tidak terasa saya ngomong sudah hampir mau 1 jam nih. Betul kan? Nah, makanya ini kan udah ngantuk-ngantuk kan? Udah ngantuk belum? Masa belum ngantuk? Jadi saya mohon maaf, saya sampaikan sekali lagi, ada 4 hal yang saya pesankan kepada kita semua agar ilmu, amal soleh, dan menjadikan hati itu nikmat dalam ibadah. Ada 4 hal. Catat Bu. Ada 4 hal yang mau saya sampaikan agar ilmu, amal soleh yang kita lakukan itu menjadikan kita nikmat. Tapi kata kuncinya satu sebenarnya. Kata kuncinya satu, harus istiqomah. Makanya Bapak Ibu, kita harus melakukan 4 hal ini, tapi sekali lagi dengan istiqomah. Apa yang pertama? Demi Allah. Demi Allah, kita ini orang Islam. Kita orang Islam. Dan bukti keislaman kita bukan di KTP. Bukti keislaman kita bukan di kopiah. Bukti keislaman kita bukan di pakaian, di sarung, atau di nama. Nama siapa? Imam Purwanto. Tapi bisa saja apa? Non-muslim kan? Nama siapa? Petrus. Apa nama kira-kira? Bisa saja muslim kan? Betul kan? Jadi apa Pak yang membuat dan membuktikan kita Islam? Demi Allah yang membuktikan kita Islam itu soleh. Kalau Bapak Ibu merasakan manisnya iman, banyak sedekah, banyak duit, banyak jalan-jalan, banyak pergi umroh, banyak menghambur-hamburkan duit, tapi tidak sholat, tidak pernah merasakan nikmat dan manisnya iman. Makanya yang pertama saya bilang, kalau kita mengaku sebagai orang yang beragama Islam, kalau kita mengaku orang yang muslim, umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sedapat mungkin jaga sholat. Sholat itu hanya 5 waktu yang wajib. Sholat zuhur berapa rakaat? Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat jenazah. 4, 2, 1. Berapa Bu? Berapa rakaat sholat jenazah? Sholat jenazah 4 kali takbiratul. Jangan sampai masjid yang kita bangun ini bagus, masjid yang kita dirikan ini indah, tapi ternyata kita datang ke masjid dipaksa, dipikul, digotong oleh orang. Masjid ini bagus, masjid ini indah, mestinya sedapat mungkin kita ramaikan masjid ini. Makanya Bapak Ibu, saya ingat benar, Rasulullah pernah mengajarkan kepada anaknya, usia 6 tahun, bahwa ajari anakmu
sholat. Usia 10 tahun, kalau tidak mau sholat, boleh dipukul. Boleh dipukul. Ini ada yang tanya, Pak Ustadz, ini usianya udah 40 tahun, tidak mau sholat, gimana Ustadz? Saya bilang boleh disunat lagi. Betul gak? Boleh disunat lagi. Saya bilang, kenapa? 10 tahun itu dipukul. Tapi kalau udah 40 tahun, ke masjid malas, sibuk dunia, azan tidak mau datang, sudah kemana-mana, tidak mau sama sekali untuk melaksanakan sholat, berarti keislamannya diragukan. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita mau merasakan manisnya iman, nikmatnya Islam, laksanakan sholat. Demi Allah, ini pengalaman yang pernah saya dapat cerita. Jadi ternyata memang kita itu menikmati ibadah ketika kita dalam keadaan susah. Saya pernah satu ketika ada orang datang ke saya, Pak, saya itu 3 hari demam panas. 3 hari demam. Pada saat 3 hari demam panas, kata dokter, tidak boleh kena air. Kalau orang Sambas bilangnya intamuan. Tahu intamuan? Kalau kena air itu apa? Gigil. Saking apa? Saking dinginnya. Jadi 3 hari saya itu susah mau sholat. Sehingga Pak katanya 3 hari itu, dari hari Senin, Selasa, Rebu, saya itu tidak bisa wudu. Dan karena tidak bisa wudu, akhirnya saya tidak sholat. Ini pengalaman, ada cerita orang. Lalu Pak, karena saya tidak sholat, akhirnya netes air mata saya hari Rebu. Kenapa saya bilang? Hidup rasanya seperti bangkai yang berjalan aja. Lah saya bilang, kenapa tidak sholat? Tidak bisa Pak, tidak bisa wudu. Makanya selain semangat, ternyata ibadah juga perlu ilmu. Pak, saya bilang, bagaimana perasaan Bapak tidak sholat? Sedih Pak. Saya dulu sholatnya rajin, ke masjidnya rajin, 5 waktu tidak pernah tinggal. Sudah hampir sekitar 12 tahun, saya tidak pernah meninggalkan sholat. Tiba-tiba sakit demam, akhirnya saya tidak bisa wudu. Karena tidak wudu, saya akhirnya tidak sholat. Ya Allah Pak, saya bilang, apa rasanya tidak sholat? Sedih, rasanya kering, rasanya gelisah, rasanya resah. Lalu bagaimana ketika Bapak sholat hari Rabu pada saat sudah sembuh? Alhamdulillah Pak, tenang, nikmat, rasanya lapang dada katanya. Saya bilang, Pak, yang namanya sholat itu wajib. Sholat itu kalau seandainya kita bisa wudu, wajib wudu. Kalau tidak bisa wudu, wajib sholat. Bagaimana cara sholatnya? Dengan tayamum. Bagaimana tayamum? Letakkan tangan di dinding. Dinding ini boleh Pak? Letakkan ini. Habis itu dia apa? Baru baca Bismillah, nawaitu tayamum lillahi ta'ala. Sengaja aku tayamum karena Allah Ta'ala. Boleh. Baru sekali. Cari lagi dinding yang lain, tempelkan, baru dioleskan lagi ke tangan. Insya Allah diterima enggak Pak? Diterima. Kalau kita yakin bahwa ibadah kita itu karena Allah. Makanya yang pertama Bapak Ibu, sedapat mungkin sebagai seorang Islam, kalau kita mau merasakan manisnya iman, manisnya sholat, manisnya ibadah, jangan pernah meninggalkan sholat. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita mau merasa manisnya iman, mau merasa nikmatnya iman, mau merasa indahnya iman, sedapat mungkin perbanyak baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sudah. Coba ya.
pejamkan mata, kemudian letakkan mata itu ke sebelah kiri, karena kata Imam Al-Ghazali, qalbu itu letaknya di sebelah kiri. Inna fil jasadil mudghah, mudghahnya di sini, dan disinilah letaknya qalbu, dan qalbu itulah muara puncak ibadah. Dan ketika kita berzikir, beristighfar, lisan bergerak, tapi qalbu juga sadar. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Makanya saya pernah ditanya, Pak Ustadz, itu kan ada fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim khashi'un, bahwa salat itu celaka, yakni salatnya orang yang tidak khusyuk. Betul ya? Bagaimana khusyuk? Saya bilang khusyuk itu artinya engkau sadar engkau salat. Dan sadar terbaik bukan di pikiran, tapi sadar terbaik letaknya di hati. Bagaimana sadar di hati? Bahwa ketika kita Allahu Akbar, hati kita hidup menyatakan kebesaran Allah. Ketika kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, kita sadar benar bahwa pada saat itu kita berhadapan, berkomunikasi, membesarkan Allah, memuliakannya, membersihkannya, mensucikannya, dan melaksanakan sholat saja. Makanya coba kita baca, letakkan hatinya, tutup matanya, gerakkan kalbunya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu, kalau mau merasakan manisnya iman, nikmatnya ibadah, sedapat mungkin perbanyak baca istighfar. Nabi Muhammad Rasulullah mengajarkan minimal istighfar itu dibaca 70 kali per hari, 70 kali sehari. Makanya saya pernah diajarkan oleh guru saya, ada namanya istighfar 14 tempat atau istighfar 14 kali. Kalau setelah sholat masing-masing dibaca 14 kali, ditutup dengan sayyidul istighfar, atau 15 kalilah dibaca, ditutup dengan sayyidul istighfar, maka berarti istighfar kita dibaca 15 kali setiap hari setelah sholat, dikali 5 berarti sebanyak berapa? 75 kali. Makanya minimal 14 kali, tapi lebih baik ditutup dengan sayyidul istighfar lagi sekali, menjadi 70 ditambah 5 menjadi 75, maka insyaallah ketenangan itu akan didapat. Makanya jadi kalau ada orang mengatakan setelah sholat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, itu hanya pancingan. Tapi sedapat mungkin ketika kita setelah sholat sunnah, lanjutkan dengan istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullah, minimal 14 kali. Minimal 14 kali. Syukur-syukur ditutup dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matik alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca istighfar itu di pagi hari dan mati di siang harinya, maka akan diampuni dosanya. Barang siapa yang membaca istighfar itu di sore hari dan mati di malam harinya, akan diampuni dan dilindungi sampai paginya. Seperti itu. Makanya yang kedua, kalau mau merasakan nikmatnya iman, merasakan indahnya iman, banyak-banyak baca istighfar. Minimal 70 kali. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bahwa Allah sangat berbahagia menunggu dan senantiasa menyambut kita untuk membaca istighfar. Bapak Ibu, coba indahnya Allah. Saya tuh kalau ingat dengan istighfar, Allah itu
tidak pernah melihat dosa kita, tapi Dia menunggu kapan kita tobat. Coba kalau manusia, satu kali kita buat salah, seumur hidup kita diingatkan. Pernah misalnya, mohon maaf, Pak Imam Purwanto kencing di depan apa? Di depan mihrab, satu umur hidup tidak mau orang nyuruhnya imam. Betul gak? Betul gak? Betul. Itu hebatnya dendamnya manusia. Tapi Allah, 1000 kali kita kencing di masjid, 1 kali baca istighfar ikhlas, langsung Allah ampuni dosa kita. Makanya Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Jadi kita sebagai manusia banyak-banyak beristighfar. Saya mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Betul, berzina itu salah. Betul, berbuat nista, berhubungan laki-laki dengan perempuan yang belum muhrim, yang tidak ada ikatan nikah, itu salah. Tapi saya katakan, tidak ada anak haram dalam Islam. Karena anak itu semuanya fitrah. Jangan kita salahkan anak yang lahir itu sebagai anak haram. Harus kita pelihara, kita jaga. Sementara orang tuanya yang berbuat salah, yang berbuat dosa, bagaimana kita ingatkan untuk kembali ke jalan Allah. Seperti itu orang umat Islam. Jadi yang kedua apa? Banyak-banyak beristighfar. Yang ketiga Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk merasakan manisnya iman, indahnya Islam, merasakan kuatnya, ternyata tidak hanya ibadah dari kita, tapi bantulah dengan membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Jadi selawat itu harus kita banyak baca. Solat kita tidak diterima kalau tidak baca selawat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan rukun solat itu ada 13. Salah satu rukun dari solat adalah membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rukun khutbah itu ada 5. Salah satunya kalau seandainya khutbah tidak membaca sholawat tidak sah. Doa itu rukunnya ada 3. Kalaulah seandainya doa itu tidak diantarkan dengan sholawat, tidak pernah diterima. Majlis itu ada ilmunya, tapi ilmu kalau tidak diantarkan dengan sholawat menjadi majlis seperti bangkai. Makanya Bapak Ibu perbanyak baca sholawat. Yang keempat, ini udah malam. Yang keempat, yang terakhir, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi kuatkan sholat, yang kedua istighfar, yang ketiga sholawat, yang keempat perbanyak sedekah. Bapak Ibu, kenapa sedekah? Karena harta itu mengikat hati, dan harta yang mengikat hati itu melilit dunia. Tapi harta ketika disedekahkan mengeluarkan penyakit. Makanya ayatnya jelas, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki wasalli biha wasalli bi alaihim. Ayatnya jelas bahwa ambillah harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan, dan sholli alaihim biha, doakan mereka. Artinya apa? Artinya orang yang hatinya tidak mau sedekah itu akan berpenyakit. Apa penyakitnya? Kedekut. Apa penyakitnya? Pelit. Apa penyakitnya? Repot. Apa penyakitnya? Tamak. Apa penyakitnya? Dengan penyakit-penyakit hati lainnya. Makanya sedapat mungkin sedekahkan. Alhamdulillah saya tahu persis, saya yakin betul, mudah-mudahan masyarakat di Sungai Deden ini orang-orang yang dermawan. Amin. Mudah-mudahan dengan kedermawan itu akan Allah limpahkan rezekinya. Amin. Allah tambah berkah. Amin. Allah muliakan dia. Amin. Makanya Bapak Ibu, kalau sedekah itu dengan harta terbaik. Nah, kita ini kan alhamdulillah, apalagi di sini ini apa nih? Catnya warna hijau. Ya, betul ya? Oh, sudah jalan nih. Catnya warna hijau. Ini karpetnya warna apa nih? Hijau. Warna apa nih? Hijau ya? Sedekahnya duitnya warna? Jangan warna hijau. Warna hijau itu 20.000. Warna merah. Alhamdulillah.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli Bapak Ibu, memang saya kesini niatnya silaturahmi. Kalau ada bukan kacang sembarang kacang, kacang diambil di atas jerami. Bukan datang sembarang datang, niat datang untuk silaturahmi. Jadi saya kesini juga alhamdulillah dengan para santri saya. Ini ada Bang Saprudin, dengan ada Bang Diki. Kebetulan saya di Sambas lagi mendirikan pondok Quran khusus untuk pondok tahfiz, pondok zikir, pondok selawat yang menguatkan para santri meskipun sifatnya non formal yang sekarang dalam proses pembangunan. Makanya saya berharap mudah-mudahan infak, sedekah, pemberian terbaik Bapak Ibu demi Allah semuanya saya gunakan untuk membangun dan memuliakan para santri dan membesarkan pondok pesantren saya. Saya mohon doanya juga semoga mudah-mudahan saya istiqomah. Karena bagaimanapun hidup di dunia itu ternyata yang paling susah itu istiqomah. Makanya tadi saya katakan yang paling berat itu adalah istiqomah. Bahwa Imam Sunan Kalijogo pernah berkata, jadi 1000 karomah itu tidak ada apa-apanya kalau kita tidak istiqomah. Makanya paling penting saya bilang, sholat kita hebat, istighfar kita kuat, salawat kita itu bagus, infak sedekah kita itu ada, tapi yang paling penting adalah istiqomah. Makanya dengan istiqomah itulah Allah akan panggil dan akan cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Makanya mudah-mudahan saya doakan saudara-saudara para jamaah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan punya anak, punya keturunan yang soleh dan solehah. InsyaAllah mudah-mudahan kalaupun seandainya mati, nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi kita ini kan ya pinggang itu tidak lama. Kalau seandainya pinggang itu yang suka sudah nyandar dengar ceramah, itu bentar lagi mati itu. Nah, itu kan bentar lagi mati itu. Betul kan? Nah, karena mati itu tidak tahu. Hari ini kita merasa diri kita sehat, mungkin besok Allah cabut nyawa kita. Saya sekali lagi mohon maaf kalau seandainya ada khilaf, ada salah. Mohon kiranya dimaafkan, apalagi ini bulan Syawal, bulan baik. Mudah-mudahan di kesempatan lain bisa kita bertemu lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di atas peti. Kalau ada kata-kata saya salah, mohon jangan direkam, apalagi dilaporkan ke polisi. Saya tahu persis media itu bagus untuk dakwah, tapi tidak sedikit media itu merusakkan, menghancurkan, dan menimbulkan fitnah. Betul kan? Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di atas kebaya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan laporkan ke bini saya. Karena kalau bini itu sudah merajuk, ibu-ibu sudah merajuk, itu kiamat dunia. Tidak ada rasanya nikmat air kopi, makan nasi, semuanya tidak terasa. Makanya yang paling penting, sayangilah istri. Betul ke Bu? Nah, makanya sekali lagi mohon maaf, kalau seandainya ada khilaf. Demikian, mudah-mudahan bisa ketemu di lain waktu.
burung nuri, burung irian hinggap di galah. Sampai di sini cukup sekian, kita ucapkan alhamdulillah. Mari bersama-sama kita berdoa, kita awali dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, subhanallahi wa bihamdihi. Shallallahu alaihi wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amina wa ifdali. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina khillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razzaq, iftah lana abwaaba rahmatik wa hikmatika wa ansurna nasran aziza warzuqna fa innaka khairur raziqin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis la takilna ila anfusina tarfat 'ain wa ashhid lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya Bashir ya Latif ya Khabir irfa'anna hijab az-zulumat wa lina min nurika ma'azaratan li badika din qulubi tahirat. Na'udzu bika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa hakikna bit taqwa wal istiqamah wa 'isnatin mujibatin danamah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu saudara-saudara, demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa bekerja dan kami selalu membawa saya dan maaf apabila ada kesalahan dari kita. Mari sudah kita mesti tetap dengan majlis. Mari kita asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga ramai alhamdulillah. Thank you.
Kopi, kopi.